Halo sahabat PPG, saya Sasti Ayu Khairunisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang membimbing murid memperbaiki bangsa. Pada lingkungan sekolah, kita telah mengetahui adanya pemeringkatan atau ranking sebagai hasil dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan siswa selama satu semester. Hal tersebut sebagaimana yang banyak diartikan, apabila semakin tinggi peringkat yang diperoleh, maka semakin baik prestasi belajarnya. Kebalikan daripada itu, semakin rendah peringkat yang diperoleh, otomatis semakin buruk juga prestasinya. Apakah dengan adanya sistem ranking dapat memicu motivasi belajar atau justru menjadi bumerang yang menyebabkan mental siswa menjadi down bagi yang mendapatkan ranking rendah? Sistem pemeringkatan kelas dilakukan oleh guru. Sebenarnya niat apresiasi kepada peserta didik bukanlah hal yang buruk jika dilakukan dengan menggunakan prinsip yang berpihak pada peserta didik. Namun fakta di lapangan, masih banyak di antara kita sebagai pendidik yang belum memahami prinsip berpihak pada peserta didik itu seperti apa. Selanjutnya, kecenderungan mengandalkan ujian atau evaluasi sumatif dapat menjadi bumerang dan sangat merugikan peserta didik. Proses yang dilalui peserta didik dalam mencari pengetahuan dan pendahuluan seharusnya menjadi perhatian utama para pendidik. Dari proses belajar tersebut, guru dapat melakukan penilaian proses belajar atau formatif, yang juga dapat dijadikan atau digunakan untuk membantu merefleksikan pembelajaran yang disusunnya sehingga pendidik memiliki semangat perbaikan dalam pembelajaran yang disusunnya. Kita sebagai pendidik harus memahami tujuan, pengukuran, dan penilaian itu sendiri, di mana penilaian atau pengukuran yang dimaksudkan ialah mengukur hasil atau dampak dari implementasi pembelajaran dari sudut pandang murid itu sendiri selama pembelajaran di kelas. Maka, pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center bukan hanya sebatas hal pelengkap, semboyan, atau juga sebagai jargon, melainkan harus diaplikasikan di proses pembelajaran peserta didik sehari-hari di dalam kelas. Adapun 3 langkah atau 3 cara dalam menumbuhkan student center di dalam kelas, yaitu yang pertama, membimbing murid untuk membangun koneksi dan konteks belajar sehingga mampu menentukan tujuan belajarnya. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kondusif, menyenangkan, dan tidak menegangkan sehingga murid berani bertanya dan berpendapat ketika ia ingin mengetahui suatu hal yang dipelajari di kelas. Yang ketiga, mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan, kerjasama, dan gotong royong, membantu murid lain yang mengalami kesulitan belajar. Tidak mampu mereka kerjakan sendiri. Sebagai manusia yang memiliki kodrat makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain, maka peserta didik memerlukan bantuan dari pendidik dan juga guru. Sehingga karakter khas bangsa Indonesia yang didasarkan pada kodratnya sebagai makhluk sosial, yaitu gotong royong atau bekerja sama, merupakan karakter penting yang akan ditemukan murid dalam belajarnya di sekolah. Gotong royong termasuk salah satu karakter dalam profil pelajar Pancasila, sehingga membimbing murid untuk menemukan kerjasama juga bergotong royong penting dan bermanfaat secara tidak langsung menanamkan, melestarikan, dan memperbaiki budaya bangsa Indonesia. Adapun implementasi di pembelajaran biologi di kelas adalah salah satunya, ialah guru memasukkan nilai-nilai kolaboratif atau bergotong royong dan juga bekerja sama di dalam pembelajaran. Misalnya, mengadakan diskusi dalam pembelajaran, selanjutnya memecahkan masalah dan studi kasus. Dari hal-hal tersebut, peserta didik akan mengeksplorasi atau mencari tahu tentang materi-materi yang belum diketahuinya, sehingga ketika mereka menemukan hal-hal yang ingin diketahui lebih lanjut, mereka berani bertanya dan juga berani berpendapat kepada gurunya. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman PPG.